Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatur merupakan Biro Umroh Haji Khusus berpengalaman di mana kami telah memberangkatkan ribuan jamaah, baik umroh maupun haji. Mekatur dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas dan bertekad untuk terus menjadi travel haji dan umroh yang teramanah dengan sistem akuntabilitas, terpercaya dan sehat. Didukung dengan tim yang berakhlakul karimah, profesional dan solid, kami siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan yang prima dan dengan sepenuh hati. Dan pastinya dengan pembimbing dan mutawif yang berpengalaman dan profesional. Mekatur dan Lizara selalu berkomitmen penuh dengan pelayanan terbaik, berlandaskan syariat Islam dengan menyediakan fasilitas premium, terpercaya dan terjangkau, berupa hotel yang dekat dengan Baitullah, kemudian jadwal penerbangan yang pasti, manasik di gedung sendiri, dan kami juga terdaftar di Kemenak, bersertifikat IATA, dan pasti tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia, yaitu Asosiasi Ampuri. Mekatur terus berkomitmen untuk memberikan kajian edukasi serta tayangan-tayangan Islami dengan syiar dakwah kami melalui media podcast kami, dan dengan dukungan pastinya brand ambassador kami. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak-pihak yang selalu membantu program CSR kami. Pastinya kami terus berinovasi untuk jamaah Mekatur. Untuk itu silakan bergabung bersama kami. Mitra terpercaya Anda beribadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi rafa'a darajatina bil ibadah wa akramana bit ta'ah wa as'adana bil ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita terus-menerus meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua karunia-Nya yang tiada terhingga. Mudah-mudahan karena kita selalu mensyukuri karunia-Nya, maka Allah akan menambah kembali semua karunia-Nya di dunia dan di akhirat kelak. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah menuntun kita, menuntun umat manusia dari satu keadaan yang tidak baik menuju keadaan yang paling baik, dari tidak beramal menjadi beramal, dari yang jauh dengan petunjuk Allah menjadi lebih dekat dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Mekatur, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sangat bersyukur akhirnya kita berada di bagian akhir dari kitab Al-Hikam. Ngaji hikmah kita akan segera kita tuntaskan, yaitu bagian ke-30. Bagian ke-30 ini tentang zikir dan fikir terdiri dari 13 hikmah, yaitu hikmah 252 dan hingga hikmah 264. Berarti selesailah ngaji hikmah bersama Mekatur. Pada episode kali ini kita akan membahas dua hikmah, 252 dan hikmah 253. Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, wajnanu thamarati ta'at ajilan basyair al-amilina 'alaiha biwujudil jazai 'alaiha ajilan. Jika manusia mendapatkan buah ketaatan itu disegerakan di dunia, itu kabar gembira yang menguatkan bahwa nanti ada balasan di akhirat. Sehingga balasan Allah itu ada yang disegerakan di dunia, ada pula yang ditangguhkan di akhirat.
pendapat Ibnu Athaillah As-Sakandari, saat seorang yang beramal dibalas oleh Allah dengan balasan yang agung di dunia, itu pertanda bahwa dia mendapatkan kabar gembira bahwa nanti balasannya amat sangat lebih agung di dalam surga. Hal tersebut sesuai dengan surat Yunus ayat 64. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Hakikatnya kita mendapatkan kabar gembira di dunia. Bentuknya adalah bahwa Allah balas amal kita di dunia. Demikian juga kita mendapatkan kabar gembira tentang balasan di akhirat. Karena kita beramal, namun balasannya Allah tangguhkan di dalam kehidupan akhirat. Yang pasti semua amal pasti dibalas. Jika dibalas di dunia, namanya disegerakan oleh Allah. Jika dibalas di akhirat, namanya ditangguhkan oleh Allah. Apakah balasan yang disegerakan di dunia atau balasan yang ditangguhkan di akhirat? Bagi seorang yang beriman adalah busyra, kabar gembira. Seorang yang beramal mendapatkan balasan kebaikan, kenikmatan, keberkahan di dunia. Bagi dirinya kabar gembira. Kemudian ia diberi kabar gembira oleh malaikat-malaikat Allah bahwa nanti ada balasan di dalam surga. Itu pula kabar gembira. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan tentang hadis bahwa kabar gembira atas balasan orang beriman terkadang melalui mimpi. Atau mimpi para nabi adalah kebenaran, yaitu kabar gembira bahwa mereka nanti akan mendapatkan balasan yang tiada terhingga. Layaklah kita bersyukur atas nikmat balasan yang bernama al-busyra, kabar gembira. Karena kita yakin kalau kita dapat kabar gembira, jadilah kita lebih bersemangat beribadah, lebih sungguh-sungguh beribadah, dan juga beramal soleh. Hikmah 253 melanjutkan hikmah 252, yaitu kita ditanya apakah mungkin kita minta balasan. Padahal kita beramal juga Allah yang menggerakkan kita beramal. Apakah layak kita meminta ganjaran atas ketulusan kita beribadah? Padahal ketulusan itu hakikatnya adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaifa tatlubul iwadha ala amalin huwa mutasaddiqun bihi. Am kaifa tatlubu jaza ala sidqin huwa muhdihi ilaih. Bagaimana mungkin kita minta balasan atas amal kita, padahal Allah yang mensedekahkan amal itu untuk kita, memudahkan amal itu untuk kita, menyiapkan segala sarana agar amal itu dapat kita laksanakan. Seolah-olah Allah bersedekah untuk kita, sedekahnya adalah amal soleh. Kalian, aku sedekahkan bisa beramal soleh. Karena itu datang dari Allah, bagaimana mungkin kita meminta balasan? Karena semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita juga mampu tulus beramal, bagaimana mungkin kita minta ganjaran atas ketulusan kita? Padahal ketulusan itu hadiah minallah. Hadiah dari Allah. Jika Allah tidak memberikan hadiah ketulusan, tidak mungkin kita beramal secara tulus, secara ikhlas. Tentu dua hal ini bukan melarang kita memohon balasan kepada Allah. Memohon apa yang kita harapkan dari Allah. Tetapi sebagai bentuk adab kita dengan Allah. Ta'adduban ma'allah. Bahwa kita sejatinya dapat beramal, tulus beramal, itu karena Allah. Bukan karena diri kita. Maka balasan yang paling tinggi bukan balasan atas apa yang kita amal. Balasan paling tinggi bukan
karena kita semakin ikhlas beribadah, balasan tertinggi adalah Allah meridhoi amal kita, Allah meridhoi keikhlasan kita dalam beramal. Saat kita beribadah sholat, hakikatnya Allah lah yang menggerakkan seluruh apa yang ada pada diri kita untuk kita menunaikan ibadah sholat. Maka bagaimana mungkin kita minta balasan? Padahal dari A sampai Z terhadap sholat itu berasal dari Allah. Demikian juga saat kita berinfak dan bersedekah. Kita ikhlas mengeluarkan dana infak, sedekah maupun wakaf. Hakikat keikhlasan itu juga hadiah dari Allah. Karena itu hadiah, bagaimana mungkin kita meminta ganjaran atas hadiah yang sesungguhnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang arif billah, mengenal Allah, betul-betul dekat dengan Allah, dia serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semakin kita yakin bahwa yang memudahkan kita beramal, yang menyiapkan segalanya kita beribadah adalah Allah, maka kita semakin semangat. Dan kita yakin pasti ada balasannya. Apakah balasan itu di dunia ataukah balasan itu di akhirat? Kalau di dunia namanya balasan yang disegerakan oleh Allah. Kalau di akhirat balasan yang ditunda. Kedua-duanya adalah hak bagi seorang hamba yang beribadah dan beramal untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Mekatur, setelah ini kita lanjutkan hikmah 254. Tetap dalam program Ngaji Hikmah bersama Mekatur. Ikuti seluruh media sosial yang ada di Mekatur Lizahra.
Sahabat Mekatur, jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam. Insya Allah hikmah yang akan kita bahas adalah hikmah ke-254 dan hikmah ke-255. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan kategori manusia dalam zikir dan juga dalam nurnya. Yang pertama, qaumun tasbiqu anwaruhum azkarohum. Ada golongan orang-orang yang zikirnya mendahului nur, kecerahan hatinya. Yang kedua, qaumun tasbiqu azkaruhum anwarohum. Ada orang-orang yang zikirnya lebih dahulu dari nurnya. Dan yang ketiga, di mana ada orang-orang tatasawa azkaruhum wa nuruhum. Posisi nur dan zikirnya sama, berbarengan. Namun yang tidak dikehendaki, yang keempat, la zikron wala anwaron. Tidak ada zikir, tidak ada nur. Di akhir hikmah tersebut beliau menyebutkan na'udzubillah min dzalik. Artinya ini kelompok yang keempat tidak masuk dalam kategori orang yang berzikir dan mendapatkan pencerahan hati. Sehingga yang dibahas adalah yang pertama, mereka yang anwaruhum tasbiqu azkarohum. Cahaya yang ada di dalam hati mereka menjadikan mereka terus-menerus berzikir. Cahayanya lebih dulu ada sebelum zikirnya. Sehingga terkadang kita melihat seseorang gemar berzikir karena hatinya tercerahkan. Hatinya dinaungi oleh cahaya Allah. Tidak pernah dia berhenti berzikir. Karena cahaya Allah selalu mengingatkan akan zikirnya kepada Allah. Ini golongan yang terbaik tentunya. Karena ia tidak pernah berhenti berzikir. Dan ia yakin zikirnya adalah karena nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, qaumun tasbiqu azkaruhum anwaruhum. Mereka berzikir kemudian mendapatkan cahaya dari Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah, berzikir mengingat Allah, maka hati kita menjadi tenang. Berarti zikir dahulu baru mendapatkan keutamaan dari berzikir. Di antara keutamaannya, ketenangan hatinya. Hatinya bercahaya. Saat tidak berzikir, hatinya gelap. Maka dia terus berzikir supaya hatinya dicerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, qaumun tatasawa azkaruhum anwaruhum. Orang yang antara zikir dan cahayanya sama. Ia berzikir karena Allah menerangi hatinya. Hatinya bercahaya, maka ia selalu berzikir. Atau karena berzikir itulah yang menyebabkan hatinya diberi cahaya oleh Allah. Kategori yang ketiga ini menunjukkan bahwa ia selalu berusaha berzikir. Apakah saat hatinya sudah penuh cahaya Allah atau saat belum mendapatkan cahaya Allah? Maka yang ketiga ini orang-orang yang bersungguh-sungguh berzikir. Dia yakin dengan zikir hatinya bercahaya. Dengan zikir hatinya lebih tenang. Kemudian saat Allah Subhanahu wa Ta'ala cerahkan hatinya, ia kembali berzikir lagi terus sehingga tidak pernah padam cahayanya. Jangan sampai kita padam cahaya hati kita karena kita jauh dari zikir. Apakah kita berzikir agar Allah menerangkan hati kita, ataukah kita diterangkan hatinya oleh Allah lantas kita banyak berzikir? Atau orang yang sungguh-sungguh berzikir
saat hatinya terang, atau sungguh-sungguh berzikir karena ingin mendapatkan keterangan hati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketiga-tiganya adalah mereka yang disebut orang-orang yang ingin mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hikmah 255 ada kategori yang lain yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Zakirun zakara liyastanira qalbuhu fakana zakiran. Wa zakirun istanara qalbuhu fakana zakiran. Seorang yang disebut zakir, penzikir, yang gemar berzikir, yang selalu berzikir itu adalah orang yang mendapatkan hatinya bercahaya, atau orang yang penzikir juga adalah karena dia sudah diterangi hatinya. Berarti orang yang berzikir agar terang hatinya, dia disebut zakir, penzikir. Dan orang yang terang hatinya kemudian ia berzikir disebut juga zakir atau penzikir. Karena keadaan kita berbeda-beda. Ada yang sejak awal memang dia orang yang soleh, orang yang bersih, orang yang tulus. Maka dia berzikir. Namun mungkin ada juga yang pada awalnya banyak noda, banyak dosa. Yang pada awalnya sudah terlanjur berbuat dosa dan maksiat. Lantas ia mendapatkan cahaya Allah. Kemudian ia berzikir. Dengan zikirnya semakin bercahaya hatinya. Sehingga apakah ia sejak awal berzikir karena hatinya bercahaya, atau ia berzikir agar hatinya mendapatkan cahaya Allah, tetap disebut zakiro, orang yang selalu berzikir atau penzikir. Sedangkan orang yang zikirnya bersamaan dengan nurnya, maka dengan zikirnya ia mendapatkan hidayah, kemudian dengan nurnya ia layak untuk dijadikan contoh. Saat orang berzikir, maka berkemungkinan ia berzikir karena hatinya bercahaya, maka dia mendapatkan petunjuk dan bimbingan Allah. Atau berkemungkinan dia berzikir karena ingin mendapatkan nur dari Allah, maka nurnya yang akan mengikuti zikirnya. Orang yang demikian disebut layak untuk diikuti, layak untuk dijadikan contoh. Zikirnya membawa kepada petunjuk, nurnya membawa kepada qudwah hasanah. Karenanya baginda Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang dirinya, kana aktsaruhum zikron lillah. Paling banyak zikir itu adalah beliau. Baginda Nabi Muhammad SAW tidak pernah berhenti berzikir. Maka selalu dibimbing oleh Allah dengan petunjuk. Selalu hatinya bercahaya. Bahkan hati Nabi mencahayai seluruh umat manusia. Karena kekerapan dan keseringan Nabi berzikir. Bisa dibayangkan, satu hari saja tidak kurang dari 100 kali Nabi berzikir dengan ungkapan Astaghfirullahaladzim. Demikian juga dengan zikir-zikir yang lain. Yang inti zikir itu mengingat Allah, mengingat asma'nya, sifatnya, mengingat keagungannya, mengingat seluruh ketetapan-ketetapannya, mengingat seluruh sifat-sifatnya, mengingat seluruh perbuatan-perbuatannya. Karena tidak ada yang tidak baik dari semua yang kita yakini akan maha sempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, zikir ini adalah tiangnya orang yang ingin dekat dengan Allah. Zikir ini adalah merupakan kendaraan orang yang menuju kepada Allah. Semua kita sedang menuju Allah, maka kita siapkan kendaraan kita yang bernama zikir. Kita perbagus kendaraan kita
kita jaga kendaraan kita kuatkan kendaraan kita, insya Allah kendaraan ini akan membawa kita sampai tujuan yang mulia, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu sahabat Mekatur, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ingin sampai di tujuan dengan kendaraan mewah, kendaraan terbaik, namanya kendaraan zikrullah. Termasuk ngaji hikmah ini adalah kendaraan kita untuk kita banyak mengingat Allah. Dan yakinlah tidak ada ruginya orang yang mengingat Allah. Malah semakin untung, semakin beruntung, semakin mendapatkan banyak keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada hikmah-hikmah yang lain, tetap bersama program Ngaji Hikmah yang disiapkan oleh Mekatur. Dan silahkan Bapak Ibu, sahabat sekalian, untuk mengajak serta keluarganya, kerabatnya, teman-temannya bergabung dalam program yang mulia, yaitu Ngaji Hikmah dari Kitab Al-Hikam bersama Mekatur. Terima kasih atas kebersamaannya. Jazakumullah khaira. Ila liqa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Kita nyampe di mana nih sekarang, Mas Haji Irfan? Kita saat ini sedang berada di sebuah tempat yang bernama Al-Ula ya, Masya Allah. Mas Haji ya. Iya. Ini tempat apa Mas Haji? Ini tempat, ya ini tempat enak banget, ini nyaman banget. Dan Tempat merupakan untuk, ini ya, situs ya, betul, luar biasa yang diakui oleh UNESCO ya. benar, situs heritage, warisan dunia ini. Dunia, betul. Dan tentunya jamaah umroh Mekatur pun bisa destinasi ke sini, Mas Haji ya. Benar, bisa diajak sini juga Bisa ya berarti diajak Mas sini. Irfan ya. Jadi selain juga kita ada ziarah ya di Kota Madinah Mekah, kemudian ada juga kita Mas Haji Raudoh ya, kegiatan Raudoh. Benar. Dan tentunya kita juga bisa memberikan destinasi tempat yang tentunya sesuai dengan keinginan jamaah umroh Mekatur. Betul. Salah satunya adalah ke sini. Karena banyak sekali tempat-tempat baru yang menarik ya Mas Irfan ya di Saudi ini, yang mungkin bisa dieksplor juga oleh teman-teman yang ingin, sahabat-sahabat Mekatur yang ingin umroh ataupun juga haji ya. Iya betul sekali, dan tentunya masih banyak destinasi selain juga ada Al-Ula, dan juga nanti ada beberapa tempat seperti mungkin nanti kita akan adakan juga di Abha ya, dan beberapa tempat lain yang tentunya itu yang turun salju ya. Betul, Dingin tempatnya sekali tuh. sangat dingin ya. Iya benar. Oke, nantikan tentunya keseruan bersama kami di umroh keberangkatan bersama Mekatur, mitra terpercaya Anda beribadah.